Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Kembali berjumpa dengan Ngomin setelah tadi pagi kita sampai jam setengah 4 Pak live. Gila. Terima kasih buat kawan-kawan yang nyawer tadi, luar biasa. Tapi aku syukuri karena itu kalau live sampai pagi itu artinya sawerannya banyak. Jadi ya aku syukuri. Nah, sekarang ini aku mau membahas seperti janjiku kemarin kan, sebenarnya bukan kemarin, tadi pagi. Kan sebenarnya udah aku bahas, tapi ini aku mau bikinkan konten karena kan nggak semua nonton live. Jadi intinya adalah tentang bentuk permainan Inter yang mulai berubah, dan kebetulan aku barusan nemu artikel yang sangat bagus di La Gazzetta dello Sport. Judul artikelnya itu adalah Simone Inzaghi's new Inter coming into focus with competition for every starting spot, Italian media suggests. Jadi intinya Inter yang barunya Inzaghi ini fokus pada kompetisi untuk setiap posisi starter. Nah, sebelum kita mengaitkan dengan artikel ini, topik pembahasanku, jadi aku mau menyoroti tentang skema permainan Inter. Musim lalu itu sudah sangat jelas, kita bermain dengan banyak umpan-umpan pendek, dengan tempo yang cenderung lambat. Polanya itu adalah kita menjaga formasi yang relatif kompak, jadi jarak antar pemain itu rapat, dengan sesekali aja kita kasih long ball. Kalaupun kita mendadak kasih long ball ke depan, maka itu antara dipantulkan oleh Zeko atau Lautaro kadang-kadang, atau bola itu di hold oleh Zeko sambil menunggu pemain lain itu maju. Tipikal serangan Inter itu seperti itu, dan hampir tidak pernah Inter mencetak gol lewat serangan balik. Ketika kita mendapatkan bola, ini beda dengan era Conte, di mana ketika Conte mendapat bola itu bola akan dialirkan secepat mungkin vertikal ke depan. Ketika Inzaghi beda, kita cenderung memiliki transisi yang lambat dari bertahan ke menyerang. Nah, that being said, apa bedanya dengan musim ini? Ya tentunya ya agak berkebalikan, yaitu kalau kawan-kawan perhatikan dari mulai preseason kita semakin banyak memainkan long ball, bahkan dari build up awal, terutama kalau Onana yang pegang bola. Kalau Handanovic musim lalu, kalau kawan-kawan perhatikan, Handanovic hampir nggak pernah kasih long ball, pasti umpan pendek ke pemain di depannya, entah itu back atau Brozovic yang turun sampai ke posisi back. Itu pola dari musim lalu kan. Sedangkan musim ini Onana banyak banget kirim bola ke depan. Kemudian Bastoni juga, kita tahu Bastoni punya umpan lambung yang sangat akurat, dan ini playmakernya center back gitu loh. Kemudian ada lagi siapa ya, Brozovic juga mulai banyak kirim umpan lambung, bahkan tempo hari lawan Victoria Plzen akurasi umpan Brozovic itu sampai 95%, dan kalau nggak salah umpan lambungnya itu akurasinya sampai berapa ya, 60% atau 70%, angka yang sebenarnya sangat fantastis. Nah, kemudian itu dari skema permainan ya, dari model serangan. Nah, selain itu yang sangat mencolok juga adalah pergerakan dari Brozovic. Brozovic sangat banyak bergerak vertikal. Jadi bahasa sederhananya maju gitu loh. Kalau dulu Brozovic itu selalu berada di sekitar area gelandang bertahan itu, paling dia straying from the post itu ke secara horizontal ke kiri atau ke kanan. Baru di dekat-dekat akhir musim dia maju sampai dia sempat nyetak gol yang berawal dari penetrasi dia dari sayap kiri itu kan. Tapi sebelum-sebelumnya kan enggak. Nah, kemungkinan Inzaghi melihat ini bahwa dia jadi sadar, oh Brozovic ini punya kemampuan menyerang yang sangat tinggi. Karena kawan-kawan kalau masih ingat, ketika Inter pertama kali membeli Brozovic, posisi asli Brozovic itu adalah gelandang serang. Yang pertama menyulap Brozovic jadi regista seperti Pirlo itu adalah Spalletti. Jadi kita mesti terima kasih sama Bang Botak Spalletti kan. Nah, inilah yang Inzaghi sadar loh. Ini pemain punya apa ya? Punya talenta yang luar biasa dalam menyerang, karena dribble Brozovic ini salah satu dribble yang terbaik di tim Inter. Bolanya lengket, susah direbut. Walaupun ya susah direbutnya itu kan karena dia seringnya dribble itu di daerah pertahanan kita.
Jadi kalau secara teori di daerah pertahanan kita itu kan lebih banyak pemain kita daripada pemain musuh kan. Jadi kalau dia mendribble bola di daerah musuh ya belum tentu sepakem itu, selengket itu gitu. Tapi so far sih kita ngeliat dribblenya memang oke banget. Dan hasilnya dia sudah mencetak 2 gol. Ini hasil yang luar biasa dibandingkan musim lalu. Kita baru main 8 pertandingan kan total, itu sudah 2 gol. Tapi drawbacknya atau kelemahannya adalah bisa dibilang form atau bentuk dari lapangan tengah kita agak kacau balau. Kenapa? Karena selama ini Brozovic itu berfungsi sebagai perekat lini tengah. Ini kata kiasan ya, bukan benar-benar perekat gitu. Sebagai perekat yang apa ya istilahnya? Ketika pemain Inter kita di depan buntu, ketika dia menoleh ke arah sana selalu ada Brozovic di sana. Hampir selalu Brozovic itu hadir sebagai pemecah kebuntuan, sehingga Hakan atau Barella yang tidak bisa maju menyerang harus melepas bola sesegera mungkin, sekedar menoleh aja sudah ada Brozovic di sana. Tapi sekarang karena Brozovic itu sering maju ke depan, pemain-pemain Inter tidak lagi memiliki privilege itu. Nah, kemungkinan besar ini yang membuat form lapangan tengah kita tidak sebaik musim lalu. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kompetisi untuk semua starting 11 spot, jadi posisi starting 11 musim ini? Kalau menurut artikel ini, aku nggak akan baca ya, aku sudah baca semuanya, sudah nangkep lah intinya. Virtually every position itu diperebutkan. Beda dengan musim lalu yang sudah ada pakemnya. Kalau di gelandang bertahan itu pasti Brozovic, di depannya pasti Hakan sama Barella. Di striker itu pasti Lautaro sama Dzeko. Cuma deket-deket ini aja karena Dzeko agak menurun, akhirnya Korea sering main kan. Kemudian di kanan di awal-awal aja Darmian, tapi habis itu sudah praktis Dum-Dum yang menguasai. Di kiri apalagi Perisic di sana. Di belakang Skriniar, De Vrij dan Bastoni sudah tidak tergantikan, kecuali ada yang cedera atau benar-benar kelelahan nggak akan diganti. Kiper lagi satu, Handanovic. Tapi sekarang Handanovic rotasi. Kemudian Skriniar juga dirotasi, Bastoni dirotasi, De Vrij apalagi dia berapa pertandingan itu jelek mainnya. Apalagi Acerbi kemarin tampil sangat istimewa. Di antara 3 trio back kita, dia yang paling gede nilainya. Jadi ya De Vrij mesti ketar-ketir. Begitu juga dengan depan, Barella juga dicadangin full, bahkan lawan Bayern Munchen dia sama sekali tidak main. Paling yang hampir tidak tersentuh itu Lautaro Martinez, kemudian Brozovic. Nah, ini aku nggak akan bahas Lautaro Martinez ya, nanti aja kalau ada waktu. Brozovic, masalah dia masih tetap, bukan masalah dia, masalah Inter masih tetap. Brozovic tidak tergantikan. Nah, menurutku yang dilakukan oleh Inzaghi adalah mengeluarkan Brozovic dari posisi tidak tergantikan itu. Yaitu posisi dia yang tidak tergantikan itu kan di gelandang bertahan. Nah, sekarang kalau Brozovic sering maju ke depan, maka mau tidak mau pemain-pemain Inter yang lain harus menutup posisi tersebut. Ya kan, ini kan logika sederhana yang kan bisa ditangkap sampai sini. Nah, logikanya ini bisa memuluskan transisi ketika nanti Brozovic tidak bermain. Karena seperti yang aku bilang di awal, kalau mentok pemain pasti nyari Brozo, mana Brozo. Ya udah dikasih bola, dan memang Brozo selalu dia positioning dia kelas dewa banget. Begitu dia oper bola, dia langsung menyediakan dirinya untuk menerima umpan balik lagi. Jadi orang atau pemain yang menerima bola dari Brozo, dia selalu punya pilihan untuk mengalirkan bola ke depan, dribble ke depan, atau kalau mentok pasti ada Brozo yang siap menerima bola itu kembali. Tapi sekarang faktor yang terakhir ini hilang. Brozovic tidak selalu ada, jadi mereka harus terbiasa. Aduh, nggak ada Brozovic nih, mau dibawa kemana bolanya? Atau mungkin pemain lain yang muncul di spot yang biasanya diisi oleh Brozovic. Siapa? Aslani. Nah,
tadi pas live aku bacakan suatu artikel yang Inzaghi sangat merotasi semua pemainnya kecuali Aslani. Nah, jadi hampir semua rekrutan baru itu dapat tempat di starting 11 kecuali Aslani dan Belanova. Tapi Belanova nggak akan aku bahas sekarang. Aku fokusnya di Aslani. Faktor utamanya adalah karena kita lagi krisis. Jadi Inzaghi belum berani mengambil resiko yang sangat besar dengan menjadikan Aslani sebagai starter. Walaupun 2 kali Aslani main, harus diakui memang levelnya masih jauh dari Brozovic, tapi juga jauh banget dari kata jelek. Bahkan kalau aku bandingkan penampilan Aslani so far dengan Belanova, jauh bagusan Aslani. Bahkan ketika dibandingkan dengan Gosens pun, dengan Aslani yang main paling cuma 8 menit atau terakhir dia main cuma 7 menit, menurutku impactnya Aslani lebih berasa. Cuman Gosens di sisi bertahan oke banget. Tapi nggak akan aku bahas terlalu panjang di sini. Itu tentang peran Brozovic yang mulai berusaha untuk ditipiskan lah istilahnya. Karena gini, kalau Brozovic tetap dengan apa ya istilahnya peran dia di musim lalu, aku ragu dia akan bisa tergantikan. Jadi kalau suatu saat dia cedera ya kita akan kelabakan. Ini yang kejadian dengan kita musim lalu. Tapi ketika sekarang Brozovic tidak selalu berada di posisi gelandang bertahan, maka Inter akan bisa bermain tanpa Brozo di posisi gelandang bertahan. Itu bisa digantikan dengan Aslani atau bisa mempermulus transisi kita dari 3-5-2 ke 3-4-1-2. Jadi 3-4-1-2 dengan 2 double pivot di lapangan tengah, 1 trequartista kan. Menurutku ini adalah sebuah perubahan yang exciting, yang bikin semangat gitu loh. Walaupun so far ini belum berhasil, tapi menurutku progresnya sudah kelihatan gitu loh. Jadi kawan-kawan yang wah ini kok gini main Inter nggak kayak musim lalu, ya memang. Tapi aku sih terus terang aku positif ininya menyambut ini. Time will tell. Jadi kita hanya bisa bilang di akhir kompetisi apakah ini berhasil atau gagal total, ya kita mesti lihat. Yang jelas idenya seperti itu. Dan menurutku konsep bahwa semua posisi itu tidak aman, semua posisi itu bisa digantikan, jadi tergantung bagaimana performa di latihan, bagaimana performa di pertandingan. Ini konsep yang lebih bagus daripada kayak musim lalu kan. Kalau musim lalu gimana pun jeleknya Barella, dia pasti main. Gimana pun jeleknya, Hakan juga gitu. Ya untungnya Barella hampir nggak pernah main jelek. Cuma berapa 2 atau 3 pertandingan aja dari total 1 musim itu dia main jelek kan. Nah musim ini Inzaghi belajar banyak dari pengalaman musim lalu. 1, karena terlalu diforsir tenaganya, pemain-pemain pada kelelahan. 2, ketika pemain yang bersangkutan tidak perform, pemain yang akan menggantikan itu tidak siap. Karena apa? Karena jarang banget dimainkan. Contoh paling ekstrim ya si Radu itu. Nah, gimana nih menurut kawan-kawan? Kalau aku sih excited ngelihat apa ya, perkembangan atau evolusi atau perubahan yang coba dihadirkan oleh Inzaghi. Itu sih kalau menurutku. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komen apakah kawan-kawan tertarik, bersemangat melihat bagaimana perubahan Inter ke depan, atau mending kayak musim lalu aja sudah terbukti dapat 2 gelar, bisa bersaing Scudetto sampai akhir musim. Ayo gimana, coba tulis di kolom komen ya. Jadi sekali lagi rangkumannya adalah musim ini Inter bermain cenderung lebih cepat, lebih banyak direct pass, passingnya itu lebih banyak vertikal atau ke depan dibandingkan musim lalu. Kayak gitu. Oke, jangan lupa komen. Alright, see you guys. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.